Jadi memang jarang ada di area Cipete perumahan yang punya 5 kamar tidur. Betul. Ya, dan ensuite bathroom-nya ada 3. Ya. Itu dia luar biasa. Harganya cakep, lokasinya cakep, akses kemana-mana deket. Udah gitu kelebihannya banyak. Oke, Banyak jadi yang plong-plong. Plong-plong. Oh, layoutnya bagus banget. Halo miliarder. Halo. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yes. Kita meskipun sudah divaksin, tetap harus jaga prokes ya. Pasti supaya dong. menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tertular virus COVID. Oke, San. Yes, kita Bim. lagi ada di mana sekarang, San? Kita berada di area Cipete. Oke, Yeay. wah Di ini dalam satu townhouse, Bim. townhouse keren ya di Cipete Iya. ya. Nice. Oke, Iya. San langsung aja. Oke, untuk lokasinya sendiri sebenarnya berbatasan juga dengan area Kemang. Oke. Ya, jadi Cipete Kemangnya ini benar-benar sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahan. Gitu. Oke. Jadi kemana-mana dekat. Ini tuh istimewa banget karena jarang ada rumah dengan luasan 135 meter persegi dan Oke. bangunannya 285. Ya. Itu ada 5 kamar tidur, San. 5 kamar tidur. kamar tidur. Juga ada 3 kamar yang kamar mandinya di dalam. Dan Oke. juga perumahan ini totalnya sekitar 17 unit. Jadi pas, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Dan mostly hampir 70% sudah terisi. Oh, Gitu. oke. Dan gue juga ngeliat ini row jalannya juga lebar banget nih ya. Kurang Oke. lebih sekitar berapa ya? 9 meter nih ada nih. Jadi nyaman banget kalau misalnya mau ada tamu ya atau kita misalnya parkir mobil di depan ya. Oke. Udah kayaknya Sip. kita sudah Langsung aja waktunya ya. untuk nge-review ya. Kita akan mulai dari depan nih Bim. Ya, ini adalah area carport ya. Ya. Dan Miliarder bisa lihat dengan desain modern tropical ini, Miliarder juga bisa lihat ada banyak sekali unsur garis-garis dan di atas juga sudah memakai aksen bahan travertin. Ya, dari area carportnya juga sudah kesan alaminya kelihatan dari rumput-rumput yang Oke. di konblok ini. Memang nggak ketutup semua, jadi rumputnya tetap ditonjolkan dan ada sedikit Taman kecil. tanaman di sini, taman kecil dan juga pohonnya yang cukup tinggi dan udah rindang. Oke. Juga ada nuansa unsur kayu dengan Betul. bahan conwood ya. Ya. Di area fasad ini semakin menegaskan konsep tropical modern tadi yang Sandi bilang. Ya. Dan di area sini juga ada rooster yang bolong-bolong, itu menambah kesan memang tropical adalah sirkulasi tetap ada, dia nggak ketutup full. Ya. Gitu. Dan ini mungkin bisa dijadikan untuk buat cuci mobil ya. Ya. Ini ada sedikit storage buat naruh Oke. barang-barang mungkin ban atau peralatan otomotif ya. Bisa. Ya, dan ini kita ke belakang gua. Ini adalah area garasi. Tapi Garasi. itu nanti. Ya, dan sekarang udah waktunya untuk kita menuju ke area lantai 2, tapi mungkin gua dulu yang akan jelasin. Ya. Jadi Miliarder akan ketemu Bima di lantai yang ketiga. Yuk, ikut gue dulu ya. Oke. Oke Miliarder, ini adalah akses untuk menuju ke lantai 2 ya. Ini perpaduan batu alam dan juga tadi udah dijelasin sama Bima, udah ada unsur kayu conwoodnya dan ini kita langsung ketemu sama pintu utama ya. Pintu utamanya bahannya juga kayu solid ya dan sudah ada nuansa besi hitamnya. Jadi di rumah ini nanti Miliarder akan menemukan banyak sekali unsur kayu dan juga besi dengan dicat warna hitam. Oke, kita akan melihat seperti apa ruang utamanya ya. Yes Miliarder, kita mulai tur rumah di Kemang ini ya dengan lantai 2 yang pertama ya dan nanti akan dijelaskan oleh Bima juga di lantai-lantai yang sisanya. Tapi gue berada di lantai 2 dan ini rumah yang menyenangkan sekali karena plong ya. Jadi begitu masuk kita tidak ada sekat sama sekali. Miliarder bisa lihat, gue sekarang berada di area dining dan area living. Jadi area dining dan area living itu langsung dibagi 2 ya. Ini ukurannya untuk dapur kering dan dining room itu ukurannya 5,2 dikali 3,8. Yuk kita lihat yuk area
kitchen setnya ya, area dapur keringnya itu seperti apa. Dan ini di sisi kanan gue, ini sudah lengkap semua. Beberapa tempat penyimpanan kabinet-kabinet juga banyak sekali, baik yang di bawah maupun yang di atas. Juga sudah ada cooker hood ya, cooker hood dan juga stove-nya gas. Ya, jadi ini tempat penyimpanan gas di sini ya untuk cooker hood dan stove, dan juga dispenser. Ini semuanya mereknya Modena ya. Jadi di sini Miliarder bisa nyimpen tertata rapi sekali. Ini juga ada kabinet-kabinetnya juga, di atas juga ada kabinet-kabinetnya, dan juga sudah ada microwave yang disediakan. Plus, kalau misalnya Miliarder mau masak di sini bisa banget ya. Tapi kalau misalnya mau yang mungkin agak sedikit bau-bau, nggak perlu khawatir, ada dapur kering dan juga dapur basahnya. Dapur basahnya ada di mana? Dapur basahnya ada di area lantai 1 ya. Oke, tapi kalau misalnya pun mau dibuka untuk masak di area lantai 2 ini, nggak perlu khawatir juga ya, ini sudah ada 2 kaca besar. Ini cukup besar juga sehingga perputaran udaranya juga oke banget ya. Dan juga untuk area dining dan living room ini semua kaca-kacanya banyak. Ini salah satu contohnya ya. Sepanjang di belakang gue ini area kacanya ini juga banyak sekali untuk jendela-jendela ya. Dan ini semua bisa dibuka dan memang sudah dilengkapi dengan roller blind curtain-nya. Jadi nggak perlu khawatir juga kalau misalnya panas, tinggal dikerek aja. Ini buka tutup gampang ya. Oke, dan untuk seluruh lantai 2 ini, baik dining maupun living room, semuanya memakai granite tiles, dan ini cukup besar, 1 x 1 meter. Jadi mewah nih ya spesifikasinya. Plus juga untuk floor to ceiling di lantai 2 ini juga cukup tinggi nih Miliarder, 2,8 meter. Plus juga ada drop ceilingnya juga, di mana di seluruh mengelilingi drop ceiling ini ada lampu juga, sehingga kalau malam lightingnya cakep ya. Nah, itu tadi kita tinggalin area belakang gue, area dining room dan juga dapur keringnya. Sekarang kita melangkah ke sebelahnya lagi, dan ini adalah area living room ya. Area living room juga satu area, dan ini juga ukurannya juga hampir sama dengan dining room ya. Ukurannya 5,2 dikali 3,9. Plus juga ada kaca dengan jendela ya, dan juga pintu yang bisa dibuka Miliarder ya. Ini gue buka, ini fold, jadi lipat nih. Nah, ini adalah area luarnya. Area luarnya juga cukup luas sehingga perputaran udara dan aliran udara juga bisa mengalir dari luar ke dalam. Nah, atau juga kalau misalnya Miliarder pengen memberikan opsi area luar ini menjadi area vertical garden. Jadi cukup oke nih ya, dari atas ke bawah, daun-daun menjulur itu juga cukup cocok dengan area luarnya. Oke, yuk kita ke area selanjutnya. Kita sudah living room, kita sudah ke dining room, dan sekarang ada kamar ya. Ada kamar tidur di lantai 2 ini. Kita lihat seperti apa kamar tidurnya. Yes, Miliarder, ini adalah kamar tidur pertama yang akan kita lihat ya. Ini adalah kamar tidur tamu. Untuk kamar tidur tamu ini juga cukup luas Miliarder, ukurannya 4,6 dikali 4,6, jadi kotak. Dan juga ada pintu seperti tadi, dan juga ada jendela juga, dan ini memang nyambung sama dengan bagian luar yang ada di area living room. Oke, dan untuk kamar tidur tamunya sudah ada ensuite bathroom, jadi kamar mandi di dalam kamar tidur ya, dan juga bisa berfungsi sebagai powder room ya. Nah, dan untuk ukuran floor to ceiling dari kamar tidur tamu ini agak sedikit berbeda dengan area living room, yaitu 2,6 meter ya. Dan semuanya adalah parket untuk tilesnya. Yuk, sekarang kita lihat seperti apa kamar mandinya. Oke Miliarder, ini adalah area kamar mandi tamunya, atau juga bisa dijadikan powder room. Dan untuk ukurannya 2,6 dikali 1,6, jadi cukup luas, dan sudah ada cermin, sudah ada kabinet di bawah. Dan untuk hand washnya ini semua pakai Toto ya, termasuk juga toilet seatnya dan juga rain showernya, semuanya pakai Toto.
Ya. Nah, sekarang semua ruangan sudah kita tur di lantai 2 ini, dan sekarang waktunya untuk ke lantai 3 ya. Lantai 3 itu semuanya juga adalah kamar-kamar, kamar tidur semua. Dan seperti apa lantai 3, sudah ada Bima yang akan menjelaskan lantai 3, termasuk kamar tidur utama dan juga kamar anak ya. Yuk ikut gue ya. Ya miliarder, ini gue berada di area tangganya ya. Untuk ukuran dari floor to ceilingnya juga cukup tinggi, 5 sampai 5,5 meter. Dan juga lebarnya ini cukup lebar nih, 1,3 meter ya. Ya, ini juga banyak aksen-aksen besi, sudah dicat hitam. Railingnya juga sama, bahannya besi dicat hitam. Pencahayaannya bagus banget, kalau misalnya tanpa lampu pun juga oke banget ya. Jadi udah konsepnya skylight. Jadi sekarang waktunya untuk lantai 3 kita akan ketemu sama Bima ya. Nah itu dia. Oke. Siap Bim? Siap. Waktunya Bima untuk jelasin. Oke. Miliarder sekarang udah di lantai 3. Tadi gue keluar dari area rooftop yang nanti akan gue jelasin. Nah di sini karena semua area kamar, ya memang nggak ada area space untuk living room lagi, cuma ada aisle-nya juga cukup luas dan cukup lebar. Aisle ini masih bisa ditaruh nih, karena ini di sekaligus untuk jadi railing plus kayak lemari ya. Ini juga keren konsepnya. Jadi sebelum ke kamar utama, gue ngajak miliarder ke kamar anak dulu. Di sini ada kamar anak yang pertama nih. Let's go. Oke, di sini kamar anaknya. Ada jendelanya juga, ceilingnya juga cukup tinggi. Ini ada ornamen kayunya, jadi menambah kesan ruangan ini juga nggak plain ya. Ada aksen coklat juga bagus. Luasannya itu 3,7 kali 3,5, dan ini lantainya juga parket sama seperti area aisle dan nyambung di anak tangganya. Sekarang kita ke kamar anak yang kedua. Ini posisi agak lebih di belakang ya. Tapi luasnya nggak jauh beda, 3,5 kali 3,1, jadi cukup besar. Dan ini langsung di belakang ada jendela juga, kita bisa buka, sirkulasinya masih ada, enak. Karena memang rumahnya konsepnya itu nggak nempel dinding satu sama lain, jadi masih ada space untuk sirkulasi udara. Untuk pertukaran udaranya juga cukup segar dan bagus. Oke, nah di mana sih kamar mandinya? Kamar mandinya di sini. Karena memang kamar mandi untuk anak-anak ini sharing, ini sharing bathroomnya dengan konsep yang modern minimalis ya. Ini nuansa kayak ubin yang concrete exposed, itu juga cukup kental. Di sini dengan nuansa kayu juga. Sebenarnya masih bisa dibilang ada khas tropicalnya juga ya, karena nuansa kayunya juga kental di sini. Dan ini dinding-dinding kamar mandinya juga pakai ubin yang tadi saya bilang concrete exposure. Sanitary-nya juga dari Toto Premium. Sinknya juga, ini juga. Dan ini udah ada lemari bawahnya nih. Konsepnya juga lucu. Ini juga Toto Eco Flush ya. Oke, sekarang gue mau ngajak miliarder ke kamar utamanya nih. Kamar utamanya justru di depan. Jadi dari tangga tadi langsung ke sini. Nah, ini dia kamar utamanya. Kita lihat yuk. Oke, miliarder, ini dia kamar utamanya. Besar ya. Dengan luasan 5,6 kali 4,4. Ini memiliki lantai parket juga sama dengan kamar anak semuanya. Jadi nyambung di aisle juga di luarnya. Di sini aksennya lebih tebal daripada kamar anak yang pertama, ya. Tentunya juga ada lampu LED di baliknya, jadi menambah kesan. Kalau misalnya lagi digelapin lampunya masih warm soal ininya, nuansa lampunya, jadi buat tidur juga enak. Karena posisi tempat tidur ada di sini, menghadap ke arah selatan. Di sini TV dan kabinetnya. Oke. Nah di sini sebelah kanan saya ini masih ada balkoninya juga nih, miliarder. Ini konsepnya adalah pintu jendela ya. Lumayan nih. Di sini ya luasannya, dimensinya ya 1x2 lah ya, 1x2,5 kurang lebih.
Masih ada buat aksen dari luar juga bagus dan cantik. Dengan dindingnya tadi ada travertin. Karena ini menghadap timur, jadi enak nih cahaya dari timur dapat dan segar kalau pagi-pagi dibuka, sirkulasi udaranya juga bagus. Di depan gue sini, ini masih udah ada kabinet atau lemari yang built-in, ya, udah ada semuanya model geser. Ini konsepnya juga lebih banyak, ada area buat taruh dasi, kaos kaki, ya. Bahkan di sini sepatu juga masih bisa nih. Sorry. Di sini area sepatu juga bisa. Jadi masing-masing juga bisa. Kecuali kalau misalnya kurang, bisa disiasatin ditambah di area sini nih. Ini bisa juga dimanfaatkan untuk area lemari. Mungkin di sini untuk side table-nya. Kayak gimana sih kamar mandinya? Let's go. Oke, konsepnya nggak jauh beda sama kamar mandi anak. Hanya di dindingnya ini modelnya lebih kayak elegance ya. Ada perpaduan elegance dan naturalnya. Ini motif marble ya. Lihat dari urat-uratnya masuk ke area sini. Dindingnya dinding khas seperti batu alam. Juga showernya, nah bedanya di shower sini udah nempel nih ke dindingnya. Jadi nggak kayak di kamar anak. Kalau kamar anak kan dia pancurannya di luar, pipanya di luar. Sekaligus pancurannya. Kalau ini udah built-in di dalam sini. Dan ini ukurannya adalah 3,4 x 1,8. Jadi cukup spacious. Untuk mengisi area sini, kamar utama, tentunya referensinya ada di Miliader sendiri. Nah, gue mau ngajak Miliader ke rooftop. Memang rooftopnya bukan rooftop yang besar, tapi view-nya lumayan, bisa ngeliat ke Antasari. Yuk ikutin. Ini ada aksesnya sendiri khusus, bisa dikunci dari sini dan aksesnya juga keren. Udah dibikin style tangga model industrialis ya. Let's go. Wow, very nice kan? Miliader asik banget nih di sini. Kita punya rooftop yang menghadap ke arah flyover Antasari. Jadi kalau lagi sore-sore, malam-malam kita bisa menikmati suasana sunset sambil menikmati lampu-lampu di mungkin mobil yang lewat dan lampu-lampu di atas flyover Antasari. Very nice. Oke, kayaknya area sini udah. Dan di area sini Miliader juga mungkin yang punya hobi berkebun ya, tapi nggak ada lahannya, di sini bisa kita manfaatin taman kering dengan view-nya juga enak. Pas di belakang juga ini ada rumah yang nggak ada bangunan yang besar di belakang kita, jadi view-nya masih lapang. Nice banget. Oke, udah ada Sandi di lantai 1. Kayak gimana area lantai 1? Langsung aja. Oke Miliader, ketemu lagi dengan Sandi dan gue sekarang sudah berada di lantai 1 dan tadi juga sudah dijelasin area rooftopnya sama Bima ya. Nah di area lantai 1 ini lapang banget ya. Dan gue sekarang berada di area garasinya ya. Untuk garasinya hanya muat 1 mobil ya dan carportnya 2 mobil. Nah untuk garasinya sendiri ini ukurannya 3,3 dikali 5,5. Memang untuk 1 mobil cukup ya. Bahkan mobil yang besar pun juga cukup ya. Dan di sebelah kiri ini sudah ada area untuk storage. Jadi kalau misalnya Miliader mau taruh barang-barang, ini banyak sekali yang bisa ditaruh dan ini luas sekali areanya. Jadi dari ujung ke ujung itu bentuknya semuanya storage, memanfaatkan ruang di bawah tangga ya. Untuk storage-nya sendiri ukurannya lebarnya 1,5 dan panjangnya 9,8. Oke, kita berlanjut lagi ke area berikutnya. Ya, dari garasi ini ada tembok yang memisahkan antara garasi dengan area dapur basahnya ya. Area dapur basahnya cukup luas sekali dan lapang ya. Gue suka banget nih area ini karena bener-bener kalau misalnya kita mau masak ya, masak berat, masak dengan bau-bauan gitu ya. Ini semuanya aliran udaranya sangat bagus sekali ya, karena semua terbuka. Nah, untuk ukurannya sendiri dapur basahnya ukurannya 4,9 dikali 1,8 ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke area sebelahnya dapur basah. Ini adalah area laundry room ya, atau kalau misalnya area service, area
asisten rumah tangga, mau nonton TV ini juga bisa juga. Ya, ini areanya ukurannya 3,6 dikali 2,8. Oke, dari area dapur basah, area garasi, dan area laundry room, kita menuju ke area kamar asisten rumah tangga ya. Di rumah ini kamar asisten rumah tangganya ada satu dan kamar mandi asisten rumah tangganya juga ada satu. Nah, miliarder, gue akan ke sebelah kanan gue ya, dan di sini di lantai satu ini kita punya satu akses untuk menuju ke area utama ya. Ini adalah pintunya, dan untuk sebelum menuju ke area utama ini ada satu pintu lagi ya, yaitu kamar terakhir, yaitu kamar yang sebenarnya multi-purpose room ya, tapi juga bisa dijadikan kamar tidur karena ada ensuite bathroomnya juga, jadi ada kamar mandi di dalam. Dan di sini ukurannya kotak 3,8 dikali 3,2. Nah, ini juga sudah ada kaca lipat atau jendela lipat ya. Ini ada area outdoor-nya juga, sehingga kalau bisa mau dibuka jendelanya ini cukup luas dan juga aliran udaranya sangat bagus, penerangannya juga oke banget ya. Di dalam sini sudah ada kamar mandi ya, ensuite bathroomnya sama dengan standar dari kamar mandi yang lain ya, sudah memakai toilet seat Toto, juga sudah ada rain shower Toto juga, dan juga untuk hand washernya, tempat cuci tangannya juga semuanya Toto, plus juga sudah ada kabinetnya. Ukurannya 2,6 dikali 1,3. Nah, oke, itu dia tadi area studio roomnya. Dan untuk menuju ke area lantai 2 atau area utamanya, ini adalah aksesnya ya. Aksesnya ini tangga yang menuju ke lantai 2 atau main roomnya. Dan di sini lebarnya tadi juga sudah sama dengan yang di atas, ukurannya 1,3 meter ya. Dan di bawah tangga beberapa anak tangga sudah ada lampu. Ya miliarder, sekarang waktunya untuk gua ketemu sama Bima. Sekarang posisinya gue sudah ada di depan ya, dan Bima tadi dari rooftop. Kita akan mengetahui harganya dan juga recap ya rumah di townhouse Kemang ini. Bim, gimana tadi di atas? Ya, rooftopnya sih asik ya. Mungkin harus ada sedikit dihias-hias dulu lah. Dalam arti di cover tadi si area torennya, pipa-pipanya segala. Tapi kalau udah view-nya sih asik ke arah flyover. Oh, Antasari. Oke, iya. dan juga kan itu bisa juga dikasih rumput sintetis biar cakep. Betul. Ya, biar ada ijo-ijonya. Betul. Oke. Itu dia. Nah, kalau gue tadi area garasinya, area servisnya itu long, jadi banyak kebuka juga, jadi enak banget. Sirkulasi udaranya enak ya? Sirkulasi udaranya bagus banget. Oke. Ya. Langsung aja San, kita summary. Oke, untuk townhouse di area Cipete ini ya, ukuran tanahnya 135 dan juga bangunannya 285. Oke. Ini 3 lantai plus rooftop. Ya, tadi ada rooftopnya juga ya. Untuk kamar tidurnya ada 5 dan juga kamar mandinya ada 4 ya. Dan untuk kamar asisten rumah tangganya ada 1 dan kamar mandi asisten rumah tangganya ada 1 ya. Untuk garasi ada 1, carportnya ada 2. Gitu. Oke. Ini hadapannya sih, Bim? Ini hadapnya timur. Oh, timur. Ya. Oke. Ya. Betul. Dan ini rumah di Cipete ini dijual dengan keadaan semi furnished. Jadi beberapa tadi udah kabinet-kabinet sudah ada. Ada AC juga. AC-nya juga sudah ada, ya microwave, cooker hood, stove, semuanya juga sudah ada, gitu ya. Oke. Ya, sebelum kita mengetahui harganya, nah sekarang waktunya untuk area favorit. Bim, area favorit lo di rumah di Cipete Townhouse ini, di mana Bim? Gue di master bedroomnya. Enak soalnya. Master bedroom? Ya, master bedroomnya itu pas menurut gue ukurannya. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, udah ada balkonnya juga, dan ada walk-in closetnya. Enak banget, natanya nggak susah. Plong ya? Oke, plong. Ya, begitu juga dengan area yang gue suka, yaitu di area dining room dan juga dapur keringnya. Oh, oke. Jadi itu juga plong ya? Jadi kalau misalnya mau bawa atau ada tamu ya, mau entertain atau makan rame-rame di situ, itu juga enak banget tuh. Oke. Plong gitu. Ya, kalau miliarder, area favoritnya di mana? Langsung aja komen di kolom komen kita. Ya dong. Oke. Ya. Oke, sudah waktunya untuk kita menyebutkan ya, menjelaskan berapa harga yang harus miliarder rogoh untuk mendapatkan rumah di Cipete Townhouse ini. Iya. Oke. Oke. Untuk San? mendapatkan rumah
Di Cipete Townhouse ini harus merogoh sedalam 6,5 miliar rupiah negotiable. Oke. Wih. Jadi memang jarang ada di area Cipete perumahan yang punya 5 kamar tidur. Betul. Ya, dan ensuite bathroom-nya ada 3. Ya. Itu dia luar biasa. Udah Harganya harganya cakep. bagus sekali. Ya, harganya cakep. Lokasinya cakep. Ya. Akses kemana-mana deket. Ya. Udah gitu kelebihannya banyak. Oke. Banyak jadi, yang plong-plong. Plong-plong. Oh, layoutnya bagus banget. Oke, jadi kalau miliarder mau lihat rumah ini, tour, jangan lupa atau jangan ragu-ragu untuk hubungi kita Iya dong. by WhatsApp, by DM, di Jakarta Realtor atau di Grand Video JKT. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, dan Yes. follow semua Instagram kita dan Ayo akun dong. TikTok kita. Oke, gua Bima, Dan gue Sandi. sampai jumpa. Ciao. Bye.